Shalom Jemaat GPD Kasih Immanuel, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bersama dengan saudara pada pagi hari ini bersekutu dalam ibadah online kita. Dan saya percaya sukacita dari surga memenuhi hidup saudara dan keluarga saudara. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan ke depan. Ya, yang pertama setelah ibadah ini, kita ada ibadah Super Kids khusus babies itu jam 9 pagi melalui channel YouTube Super Kids. Dan yang jam 10 khusus untuk beginner dan junior. Dan saya percaya anak-anak Bapak Ibu Saudara kalau komitmen terus mencari Tuhan melalui ibadah ini, mereka akan diberkati Tuhan. Dan berikutnya hari Selasa. Hari Selasa kita ada pertemuan Zoom Deborah untuk wanita-wanita yang luar biasa ya, GPD Kasih Immanuel untuk hadir dalam Zoom Deborah ini. Dan saya percaya ini juga memberkati saudara semua. Dan yang berikutnya hari Rabu dan Kamis seperti biasa ya, komitmen kita terus mau melanjutkan PSBB Desember. Semangat berdoa, amin. Dan saya percaya ini juga melatih kita semua jemaat untuk berdoa membangun mesbah keluarga dan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara kita. Dan yang berikutnya hari Jumat ada Zoom dengan Ibu Gembala. Ini juga untuk terbuka untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tujuannya adalah untuk supaya kita menyatukan hati kita, untuk kita membangun iman kita bersama-sama, kita mendengar kesaksian, kita mendengar berbagai hal-hal yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari Sabtu dan hari Minggu ada J-Club online. Dan percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh bersekutu seperti firman Tuhan katakan, jangan lupa untuk kita selalu bersekutu ya. Untuk akhir zaman ini, untuk kita selalu bersama-sama untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mari saudara, itulah saja pengumuman pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kami bisa bersekutu bersama melalui ibadah online. Dan kami akan memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita mau datang, memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 96 ayat 2 mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Dia. Mari kita sama-sama tinggikan Dia, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji tak sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan Engkau yang berjanji memberikan kami kemenangan Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji tak sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, bahkan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji tak sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Saat ini berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Ubahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah melewati 11 bulan di tahun 2020 ini, semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita berada dalam masa pandemi, dalam masa-masa yang sulit ya saudara, tapi kita tetap harus bersyukur. Kita dapat melewati hari lepas hari karena pertolongan Tuhan. Nah, tema kita adalah keluarga bahagia. Puji Tuhan. Semua tentu kita menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang bahagia, ya. Setiap hari kita menjalani bersama dengan keluarga. Keluarga itu apa, saudara? Keluarga inti itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Ya, nah kita menginginkan melewati hari-hari hidup kita itu menjadi keluarga yang bahagia. Puluhan tahun lalu, lebih dari 10-15 tahun lalu, ada pasangan muda yang setelah menikah, ya, punya anak kecil-kecil, 3 anak-anak kecil, datang kepada saya. Tante, saya mau minta surat cerai. Hah? Saya kaget. Kenapa? Anak kamu masih kecil-kecil. Ya saya sudah gak kuat tante. Gak kuat apa? Saya udah gak kuat sama suami saya. Ya, juga sama mertua saya. Nah ternyata gak kuatnya itu karena ada campur tangan dari mertuanya. Ya, jadi dia mau minta surat cerai dari gereja. Karena memang waktu pernikahannya dilakukan di gereja. Lalu saya bilang sama dia, maaf ya, gereja tidak mengeluarkan surat cerai. Kamu harus bisa belajar bertahan. Cari jalan keluar kamu bagaimana, ya. Karena Tuhan tidak mengizinkan perceraian, jadi gereja tidak pernah mengeluarkan surat cerai. Ya, saya nasihati dia, akhirnya dia pergi dan sampai sekarang dia tidak pernah kembali ke gereja. Ke GPDI Kasih Immanuel, ya. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Nah, saudara, banyak orang yang memasuki pernikahan, setiap pasangan tentu punya gambaran ya, punya bayangan, punya mimpi, punya kerinduan akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Tentunya tidak ada pasangan yang mau menikah lalu membayangkan nanti saya sekian tahun menikah saya akan bercerai, sekian tahun menikah saya akan, rumah tangga saya akan hancur ya. Atau hari-hari kehidupannya akan dijalani pahit, ya tentu tidak ada. Semua kita menginginkan ketika kita memasuki pernikahan, ya memasuki sebuah keluarga, rumah tangga, tentu kita berpikir bahwa kita ingin menjadi keluarga yang bahagia. Dan memang pernikahan adalah satu hal yang misterius, ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi itu bisa kita lewati ya dengan kemampuan, keinginan dari kita ya pasangan untuk menciptakan, menjadikan satu keluarga itu keluarga yang bahagia. Nah, saudara, di dalam Alkitab ya saya membaca ada satu pasal dengan sedikit ayat ya. Tapi di situ menceritakan komplit mengenai istri, anak-anak, dan suami ya. Dan perikopnya adalah berkat atas rumah tangga ya. Mari kita lihat, kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-128, satu pasal 6 ayat ya saudara, saya akan bacakan semuanya untuk kita semua. Ayat 1, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, nah saudara, kalau kita lihat ayat ini, ya di dalam 6 ayat 1 Fatsal ini, ya Fatsal 128, kita melihat sesimpel itu ya ternyata keluarga yang bahagia. Ya, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, kita lihat ternyata bahagia itu berhubungan dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Ya, bahagia di dalam keluarga itu berhubungan dengan takut akan Tuhan. Setiap orang yang ada di dalam rumah itu, ya, yang ada di dalam rumah kita, tentu suami, istri, dan anak-anak, ya, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, ketika hidup takut akan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi bahagia itu kita lihat takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Dalam ayat lain dikatakan takut akan Tuhan itu adalah tidak melakukan kejahatan. Ya, nah saudara, kejahatan apa? Kejahatan dalam rumah tangga. Yang pertama pastinya, ya, kejahatan dalam rumah tangga antara suami dengan istri dan istri dengan suami. Kita melihat sekarang banyak itu terjadi kan? Kejahatan dalam rumah tangga, ya, kekerasan di dalam rumah tangga, sampai terjadi pembunuhan, ya, pembunuhan yang sangat sadis bahkan, ya. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 25, ya, saya bacakan dulu Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, orang yang takut akan Tuhan dikatakan kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di dalam keluarga, ya, sebenarnya di dalam Mazmur 128, ya, secara spesifik kita lihat Tuhan berbicara kepada laki-laki, yang artinya apa? Suami, ya. Nah, kita melihat dikatakan di sini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, ya. Tentu bicara tentang takut akan Tuhan bukan hanya suami, istri juga harus takut akan Tuhan, ya. Di dalam Amsal Sulaiman berbicara banyak mengenai istri. Bagaimana istri itu harus hidup di dalam satu keluarga, ya. Harus tunduk kepada suami, Efesus 5 katakan, ya. Suami itu harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, ya. Jadi harus ada saling pengertian tentunya, ya. Nah, saya tidak khotbah pernikahan ya saudara, tetapi kita akan melihat di sini. Orang yang takut kepada Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan, ya. Memang di dalam keluarga terjadi masalah, iya, ya, terjadi ketidakcocokan, iya, ya. Karena apa? Karena mungkin waktu sebelum menikah selalu cocok, ya kan? Selalu klop, ya kan? Selalu yang terlihat baik, ya kan? Nah, tetapi setelah di dalam keluarga, ya, setelah kita bersatu, ya, seringkali yang kita lihat bukan seperti yang kemarin-kemarin, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi keluarga itu, suami istri itu harus takut kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan. Ketika kita tidak tahu bagaimana keluar dari permasalahan kita,
bagaimana keluar dari masalah keluarga, ya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih, ya. Bukan seperti tadi keluarga yang datang kepada saya tadi, ya, seorang ibu muda tadi lalu ingin bercerai, bukan itu, ya. Tuhan akan menunjukkan cara bagaimana kita harus menjadi satu, ya, harus saling mengasihi. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, firman Tuhan katakan ganjaran. Ganjaran itu upah, ya, upah. Upah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada 3 hal yang diberikan ketika kita takut akan Tuhan. Upah dari takut akan Tuhan itu. Ada kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan. Saya kenal pasangan yang menikah, ya, puluhan tahun lalu juga, ya. Mereka memulai dari hidup yang sangat sederhana, ya. Tapi suami istri ini takut kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan memelihara mereka, ya. Tuhan memelihara rumah tangga mereka. Mereka diberkati dengan anak-anak yang hadir dalam keluarga mereka, ya. Dan kehidupan mereka semakin meningkat dan sampai saat ini tetap menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, ya. Dihormati, dikatakan diberi kekayaan, diberi kehormatan, dan diberi kehidupan, ya. Nah, seperti itu seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Untuk menjadi keluarga bahagia seperti itu, kita yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan itu, kita akan menjaga diri kita untuk tidak melakukan banyak hal yang bisa merusak hubungan, ya. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan mengenai 3 hal yang merusak hubungan. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan menjaganya supaya kita tidak merusak hubungan suami dan istri, ya. Lalu Tuhan memberikan kekayaan, artinya memberikan kecukupan kepada kita, ya, memberikan kehormatan dan kehidupan. Amsal 28 ayat 14. Saya bacakan Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka, ya. Ayat ini berkata berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, ya. Kembali di dalam Amsal Soleman katakan berbahagialah orang yang senantiasa itu apa? Selalu, ya. Orang yang selalu takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu tidak tergantung kepada sikon, ya, situasi dan kondisi. Ketika situasi baik kita takut akan Tuhan. Ketika kondisinya tidak baik, kita tidak takut, bukan, ya. Tetapi takut akan Tuhan itu menjadi gaya hidup, ya, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, ya. Tadi saya bacakan Mazmur 128 ayat 1 itu setiap orang, ya. Jadi suami, istri, anak-anak, ya, takut kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan akan menjaga keluarga kita dan melindungi kita dan memberikan kita, ya, apa yang kita butuhkan, kekayaan. Sebab di luar sana kalau kita bertanya kebahagiaan itu diukur dari apa sih? Ada orang yang bilang, oh bahagia itu kalau punya rumah mewah, ya. Dan bukan satu, rumahnya banyak. Oh bahagia itu kalau punya mobil yang bagus, yang nyaman, yang enak, ya. Oh bahagia itu kalau punya uang yang banyak. Kenapa? Ya karena mau beli ini ada, pengen itu bisa dapat, ya. Pengen apapun bisa didapat dari uang. Tetapi banyak juga kita melihat orang yang tinggal di dalam rumah mewah, bak istana, tidak ada kebahagiaan, saudara. Ya, ada masalah di dalam keluarganya. Ya.
di mana mereka hanya tinggal dalam satu atap, ya, tetapi tidak ada persatuan hati di antara mereka. Ada seperti itu banyak, ya. Ada yang punya mobil mewah tapi tidak bahagia juga, ya. Karena suami pergi sendiri dengan mobilnya, istri pergi sendiri dengan mobilnya, anak-anak pergi sendiri dengan mobilnya, ya kan? Punya uang banyak, bahagia? Belum tentu juga, ya. Mungkin lebih bahagia orang yang tinggal di rumah kecil, rumah petak, kontrak, ya. Bekerja suami istri, mencari uang, ya. Sebulan gaji untuk hidup 1 bulan. Tapi mereka bahagia. Karena apa? Karena ada damai. Ada sejahtera di dalam keluarga mereka. Ada saling mengasihi, ya. Ada saling takut akan Tuhan, saling memperhatikan, ya. Saling memperhatikan bukan mencari kesalahan, ya. Tetapi melihat kesalahan itu untuk dibetulkan, bukan untuk saling menyalahkan. Nah, saudara, kita lihat, ya, jadi kebahagiaan itu ketika kita takut akan Tuhan, ya, puji Tuhan. Ayat yang kedua dari Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Kalau dulu, ya, dulu keluarga itu yang bekerja kan suami. Istri biasanya di rumah, ya. Rumah, urus anak-anak. Jadi yang bekerja suami, ya. Sekarang suami istri bekerja mencari uang, ya, untuk biaya keluarga, biaya rumah tangga, mencari uang untuk kebutuhan bersama, ya. Nah, kalau zaman dulu yang saya katakan suami yang cari uang, suami setiap bulan dapat uang, dapat gaji, kasih istrinya, ya, istrinya yang menjadi bendahara, mengelola keuangan untuk kebutuhan 1 bulan. Tapi kita lihat orang-orang dulu bahagia, ya. Ada yang bekerja, lalu dapat upah setiap hari, ya, dia kasih istrinya untuk mengelola keuangannya untuk belanja, ya. Tapi bahagia. Nah, sekarang kita lihat suami istri bekerja, mencari uang untuk apa? Firman Tuhan katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu, ya. Baik, sehat, sejahtera di dalam keluarga, ya. Kalau apa? Kalau takut akan Tuhan. Karena dikatakan dalam Mazmur 81, Mazmur 81, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya, ya. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan apa? Diberi makan dari gandum yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita makanan dari gandum yang terbaik, ya. Kita bekerja, dikatakan tadi ayat yang kedua, memakan hasil jerih payah tangan kita. Kita bekerja, ya. Tetapi hasil yang kita dapati itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan gandum yang terbaik, makanan yang terbaik, ya, sehingga berbahagialah engkau dan baik keadaanmu, menjaga keadaan kita, menjaga kesehatan kita. Walaupun mungkin makan kita sederhana, ya, ya yang mampu, ya, yang dapat makan lebih baik, ya, tapi ada juga yang makannya sederhana, hasil kerja tangannya halal, ya. Tuhan katakan berbahagia. Tuhan akan memberikan gandum yang terbaik, ya, puji Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Mazmur 128. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. 2 minggu lalu kita membahas tentang pokok anggur, ya. Yesaya pasal yang ke-5, anggur yang asam buahnya. Jangan, ya saudara.
Ayat ini berkata, istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, buahnya manis. Ya, bukannya saya yang kita pelajari itu buah yang asam, buahnya manis. Karena pohon anggur itu memberikan sukacita. Ya, pohon anggur adalah gambaran sukacita, gambaran bahagia di dalam rumahmu. Ya, jadi di dalam rumah itu istri menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur. Artinya apa? Memberi sukacita, memberi bahagia, ya, kepada suami, kepada anak-anak. Anggur itu, ya, anggur kalau kita makan itu memberi zat besi, memberi mineral-mineral pokok yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Nah, istrimu seperti pohon anggur yang subur, ya, memberi energi, ya, setiap hari. Memberi mineral-mineral pokok yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Anggur itu adalah lambang kemakmuran, lambang damai sejahtera, ya. Ranting yang kuat di dalam Injil Yohanes pasal 15, ranting yang kuat itu melekat kepada pokok anggur, melekat dengan kuat kepada pokok anggur. Ya. Jadi istri ya dikatakan seperti pohon anggur yang subur karena apa? Karena dia melekat kuat dengan pokoknya, yaitu Yesus. Ya, dan memberi sukacita. Puji Tuhan. Masih ayat yang ketiga bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas, ya. Tunas itu sesuatu yang baru tumbuh. Anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. Memberi kehidupan, memberi semangat, memberi sukacita sekeliling meja. Ya. Ketika Bapak Ibu pulang bekerja, melihat anak-anak di dalam keluarga, ya. Mereka itu adalah tunas yang tumbuh, memberi kehidupan, memberi sukacita, ya, memberi semangat untuk bekerja bagi bapak-bapak, ya, semangat juga bekerja untuk ibu-ibu yang bekerja. Nah, mereka dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, ya. Sekeliling meja itu artinya apa? Tidak kekurangan makanan, ya. Tidak kekurangan berkat. Tetapi syaratnya tadi apa? Takut akan Tuhan, ya. Nah, orang timur menganggap zaitun itu adalah simbol kecantikan, kekuatan, kemakmuran dan berkat, ya. Jadi kita lihat di dalam Mazmur 128 ada 2 pohon, ya, yang ditampilkan kepada kita. Ada 2 pohon, ya. Ada pohon anggur dan pohon zaitun. Kedua pohon ini, ya, pohon anggur, pohon zaitun ini menjadi lambang kemakmuran. Ya. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi kita melihat ayat ini luar biasa, ya, bagi keluarga untuk menjadi keluarga bahagia, ya. Bagi Bapak Ibu yang hidupnya takut akan Tuhan akan memiliki semua ini. Ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, ayat 4 berbicara, ya, spesial kepada laki-laki. Artinya apa? Suami. Ya, sesungguhnya demikianlah. Demikianlah, artinya di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 itu berkat yang diberikan kepada laki-laki, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, ya. Itu berkatnya bagi para suami yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tadi saya katakan dalam ayat lain adalah tidak berbuat kejahatan, ya. Ayat yang keempat kita sudah baca tadi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati, ya. Itulah berkat yang diterima oleh suami yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam ayat ini berbicara tentang
kejujuran. Ya. Ayat 4 spesial untuk suami-suami, untuk laki-laki ya saudara. Berbicara tentang kejujuran. Kejujuran tentang apa? Tentang perkataan, perbuatan, keuangan. Ya. Jujur dalam hal perkataan. Mungkin waktu sebelum menikah jujur. Tetapi sudah menikah tidak jujur. Bisa. Ya, maaf ya. Tetapi kalau ingin diberkati, ingin menjadi keluarga yang bahagia, maka para laki-laki, para suami, ya karena ini kan untuk suami dulu ya. Para laki-laki, para suami harus jujur dalam hal perkataan, perbuatan, dan keuangan. Karena 3 hal inilah juga yang membuat banyak rumah tangga menjadi hancur. Ya, banyak suami istri yang berpisah karena perkataan, perbuatan, dan keuangan. Tidak satunya perkataan dan perbuatan seringkali menyakitkan hati para istri. Ya. Karena banyak yang saya tahu dan banyak yang saya dengar ya, cerita itu ada ya. Tapi saya tidak menuduh suami-suami yang ada di dalam Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah ini ya. Ini satu pelajaran buat kita semua. Nah, jujur dalam perkataan dan perbuatan ya. Saya pernah mengalami waktu Bapak Gembala ya masih ada ya berapa tahun lalu. Setiap kali kalau dia mau pergi dia selalu bilang pamit saya mau ke A gitu ya. Jurusannya ke A gitu kan. Dan saya percaya, saya sangat percaya karena Bapak Gembala nggak pernah bohong gitu ya. Jadi saya percaya dia jurusannya waktu itu mau ke arah Rumah Sakit Fatmawati, arah ke sana ya ada urusan. Oke. Lalu setelah Bapak Gembala pergi beberapa jam kemudian telepon rumah berbunyi ya kan belum punya handphone waktu itu ya belum ada handphone jadi telepon rumah bunyi. Kebetulan saya yang angkat. Lalu, ya selamat sore Ibu. Ini rumah Bapak Paulus Hendrawan ya? Ini Bu, saya dari kepolisian. Mau kasih tahu kalau Bapak mengalami kecelakaan. Oh ya? Kecelakaan di mana Pak? Tentu panik kan saya. Oh dia sebut sekarang ada di rumah sakit Husada. Ya, tadi mengalami kecelakaannya di Harmoni, kata polisi itu ya, yang di dalam suara di dalam telepon. Lalu saya cepat berpikir, Harmoni, tadi kan suami saya pamitnya ke arah Rumah Sakit Fatmawati. Oh, ini Bu. Ibu bicara dengan dokter ya, katanya. Dokternya namanya ada limnya. Ibu bicara dengan dokter kondisi suami ibu. Lalu dokter bilang, Ibu saya dokter, dia sebut namanya ya. Dan ini kondisi Bapak sangat mengkhawatirkan. Harus segera dilakukan operasi Bu. Saya tahu ujungnya kemana kan. Ibu harus menyiapkan uang ya. Dan kalau bisa ibu harus transfer sekarang. Berapa juta gitu saudara. Oh ya, sekarang ya Bu. Oh ya Pak, saya bilang gitu ya. Lalu tutup, saya duduk ya. Tapi saya tahu saya sedang dibohongin ya saudara. Saya lebih percaya kepada suami saya yang lagi pergi ke arah Fatmawati. Ya. Lalu gak lama telepon, berkali-kali telepon ya. Lalu dia bilang, Ibu ini nomor rekeningnya sudah dikasih, Ibu segera transfer sekarang ya. Kalau tidak keadaan suami ibu tidak dapat tertolong ya. Oh iya Pak. Terakhir dia telepon lagi, Ibu, oh iya Pak, saya lagi siap-siap berangkat. Saya bilang, saya kerjain juga dia saudara ya. Karena tadi dia sudah bikin hati saya, jantung saya berdetak ya kan. Saya bilang, oh iya Pak, ini saya sudah mau berangkat. Ibu transfer aja, saya berangkat ke rumah sakit Pak, saya bilang ya. Akhirnya ditutup dan tidak telepon-telepon lagi. Nah saudara,
perlunya kejujuran perkataan dan perbuatan, ya kan? Di awal saya berpikir, tadi kok ke situ ya? Ke situ kok kejadiannya di situ gitu kan? Tapi saya percaya ya, suami saya tidak akan bohong. Nah, tidak lama dia pulang, selamat. Lalu saya cerita bla 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 ya. Nah, itu pentingnya kejujuran ya. Karena apa? Karena ada banyak suami juga yang tidak jujur ya. Ya itu juga yang menjadi penyebab juga katanya karena istri selalu bawel ya, selalu ingin tahu. Lagi kerja diteleponin, jam makan siang ditelepon, tanya udah makan belum, makannya sama siapa. Ya. Ini cerita suami ya. Istri saya tanya, saya makannya di mana, sama siapa. Ya, kalau ada perempuan yang ikut dalam rombongan makan ditanya, kamu duduknya di mana, di sebelah siapa. Nah, ini istri-istri juga tidak boleh seperti ini, ya kan? Ayo bangun kepercayaan. Buat apa menjadi suami istri, buat apa menikah kalau tidak ada kepercayaan? Ayo bangun kepercayaan, saling percaya, ya. Jujur suami dan istri percaya, ya. Puji Tuhan. Nah, juga dalam hal keuangan, ya. Banyak saya dengar cerita mengenai hal keuangan. Keuangan ini adalah satu hal yang sangat-sangat menjadikan keluarga hancur kalau tidak berhati-hati, ya. Tidak adanya kejujuran dalam hal keuangan dalam rumah tangga ini menjadi penyebab perpisahan. Ada istri-istri yang tidak mau, ya. Sakit hatinya karena suami tidak jujur, ya. Ada istri pasangan ya yang sejak menikah sampai sekarang istrinya bilang, saya tidak pernah tahu gaji suami saya berapa. Saya tanya, kok kamu nggak tanya? Enggak, ya. Saya pernah tanya tapi dia nggak jawab, ya. Jadi ada rasa gengsi gitu kan? Ya udah, saya nggak pernah tanya, ya. Jadi dia nggak pernah tahu gaji suaminya itu berapa. Suaminya pulang kerja setiap gajian ya segitu. Tapi ada juga suami-suami ya yang memberi jatah kepada istrinya setiap hari, ada. Ya, setiap hari ditinggalin uang belanja. Ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan ya, mungkin tergantung kesepakatan ya. Ada juga yang cukup nggak cukup segini ya. Gak mau tahu lagi suaminya. Bukan gak ada, tapi itu yang dia kasih kepada istrinya. Karena apa? Karena tidak ada kejujuran. Ya. Dan itu sangat menyakitkan di dalam keluarga, saudara. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, ketika pulang, istri tidak menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah, ya. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Anak-anak tidak menjadi tunas pohon zaitun, ya kan? Ada kata-kata yang sering kita dengar ya, yang juga bisa bikin kita tertawa. Uang istri adalah uang istri. Uang suami adalah milik bersama. Begitu ya saudara. Tapi saya percaya istri yang dapat menyimpan uang dengan baik ya, dapat berhemat, mengatur keuangan dengan baik ya, tentunya untuk kebutuhan keluarga ya. Ada juga seorang bapak yang pernah cerita sama saya. Katanya istrinya itu kalau uang sudah masuk pada istrinya sudah susah keluar, ya. Makanya dia nggak pernah kasih semua uangnya kepada istri. Karena kalau sudah masuk sudah nggak bisa keluar lagi katanya, ya. Ya karena apa? Kalau sudah jadi uang istri ya. Kalau uang suami itu namanya uang bersama, ya. Tapi saya katakan begini, ya. Istri itu, ya, tentu dia berhemat. Dia punya pemikiran untuk ke depan kan, untuk keluarga. Pasti semua untuk keluarga, ya.
Karena apa? Karena istri itu tidak dapat jauh melangkah. Sejauh istri itu melangkah ya paling ke mall setiap harinya ya, atau setiap minggu ya. Karena pasti dia pulang. Ada anak-anak, terutama anak-anak ya, yang pasti dia pikirkan. Nah, beda dengan laki-laki kan? Laki-laki itu bisa jauh melangkah ya. Yang akhirnya kemana langkahnya pergi istri tidak tahu, ya kan? Nah, karena itulah firman Tuhan katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan lebih menekankan kepada laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, laki-laki itu, suami itu sebagai imam di dalam keluarga. Menjadi bapak di dalam keluarga, menjadi pemimpin, ya. Bagaimana pemimpinnya dapat memimpin keluarganya dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan, maka keluarganya akan diberkati, ya. Puji Tuhan. Karena kalau tidak, ada juga saudara ya, yang cerita juga sama saya. Karena suaminya memberikan keuangan itu tidak cukup untuk belanja itu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia coba-coba ambil uang suaminya. Ketika suaminya mandi, dia buka dompetnya. Oh, ternyata uangnya banyak ya. Dia ambil selembar yang pink itu saudara. Ya. Hari ini dia lakukan. Lalu dia lihat suaminya pulang sore, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pertanyaan, ya. Besoknya lagi dia ambil lagi, ya. Dan itu berlanjut terus akhirnya. Menjadi satu kebiasaan, ya. Yang tadinya selembar jadi 2 lembar, 3 lembar dan terus, ya. Apakah suaminya tidak tahu? Pada akhirnya suaminya tahu. Ya, lalu terjadi apa? Keributan. Sebaiknya tidak begitu ya saudara. Bicarakan bersama mengenai keuangan. Bangun saling percaya ya. Saling percaya satu dengan yang lain. Kalau suami istri bekerja tentu pendapatan lebih baik ya kan. Bicarakan bersama. Apa pengeluaran suami yang harus dia lakukan sebagai tanggung jawabnya di dalam keluarga ya. Apa pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh istri? Harus dibicarakan bersama ya, sehingga menjadi keluarga yang apa? Keluarga yang bahagia ya. Apalagi di masa-masa sulit ini saudara, kebahagiaan itu sangat kita dambakan ya. Apalah artinya uang? Apalah artinya kekayaan kalau tidak ada kebahagiaan, ya kan? Nah, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-5 dan 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Siapa? Suami, ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel ya, supaya Tuhan memberkati engkau dan kebahagiaan menjadi milik kita ya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu sampai generasi, firman Tuhan katakan sampai generasi ketiga, melihat anak kita, melihat anak-anak dari anak-anak kita ya. Puji Tuhan kalau bisa sampai generasi keempat, melihat anak kita, melihat cucu kita, melihat cicit kita, ya kan? Mama saya bisa melihat sampai generasi keempat. Melihat saya, melihat anak saya, melihat cucu saya, ya. Baru dia dipanggil Tuhan. Nah, sejahtera. Ya. Ini yang kita inginkan dalam rumah tangga kita, ya, saudara. Karena itu terima firman Tuhan pagi ini ya. Saya tidak menginginkan terjadinya keretakan di dalam keluarga. Ya, artinya gini, bukan berarti setelah saudara dengar firman Tuhan ini lalu nanti saling menyalahkan suami istri. Jangan ya. Jangan. Justru saling mengasihi ya, saling memperbaiki apa yang kurang. Tentu kita semua ingin menjadi suami dan istri yang diberkati Tuhan.
ya kan? Karena dengan berkat itu kita menjadi keluarga yang bahagia. Kita ingin melihat anak-anak kita itu bahagia, ya. Karena ada juga anak-anak yang akhirnya takut kepada orang tuanya, ya, takut kepada papanya, takut kepada mamanya, ya, karena melihat mama papanya yang tidak rukun, tidak sehati, ya. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka kalau seperti itu, ya kan? Nah, apa yang kita inginkan? Kebahagiaan. Lakukan firman Tuhan, ya. Lakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah pagi ini. Damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan diturunkan bagi kita semua, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Hari ini kami masih dapat beribadah kepada Engkau. Kami sangat-sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami melewati hari-hari hidup kami Tuhan. Kami percaya hari ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Pagi ini Tuhan Yesus, biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, setiap kami menjadi keluarga yang bahagia. Kami rindu Tuhan, setiap kami adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki keluarga kami, memperbaiki kasih kami, perhatian kami terhadap keluarga. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap hari kehidupan mereka, yang bekerja, yang berdagang, apapun yang dikerjakan. Untuk mencari nafkah kehidupan mereka, Tuhan memberkati, mencukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan beri kami semua kesehatan, Tuhan beri kami semua sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.